Lantas seberapa cerah industri keramik dalam negeri telah bergabung bersama kami di studio, Edi Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, sekaligus COO PT Arwana Citra Mulia. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ella. Pak Edi, menarik sekali melihat industri keramik nasional. Ini kan kita Indonesia juga sebagai salah satu negara produsen terbesar. Ya. Ada kenaikan dari sisi produksi juga. Seberapa optimisme Anda memandang industri keramik nasional saat ini? Ini sebuah pertanyaan yang menarik dan menantang sesungguhnya. Jadi kami, hari ini industri keramik bisa kita sebut quote unquote ini sedang on fire. On fire. Ini sedang semangat-semangatnya. Ya, kalau kita melihat pertumbuhan di tahun ini, di 2025, kita sangat senang ya, dan kita cukup puas dengan kinerja di tahun 2025 ini. Ini sisa 1 bulan di akhir tahun ini. Jadi secara estimasi kami sudah mendekati akurasi yang sudah cukup tinggi. Kita akan bertumbuh double digit di tahun ini. Tahun lalu utilisasinya kita itu berkisar di sekitar 66%. Nah, di end of December ini kita monitor ini sudah mencapai average sekitar 73%. Utilisasi meningkat, satu merupakan dampak positif. Nah, ini tentu juga dari sisi jumlah produksi. Tahun lalu produksi sekitar 410 juta meter persegi. Tahun ini kami forecast sekitar 470 sampai 475 juta. Ini artinya juga ada kenaikan sekitar 15-16%. Nah, ini juga memberikan sebuah katalis positif bahwa industri keramik mampu menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri. Hari ini kita berani untuk menyampaikan bahwa kita sudah swasembada keramik. Apa yang saya maksud dengan swasembada keramik? Kita sudah mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri yang selama ini di 2 tahun terakhir ini masih disuplai oleh produk impor, kurang lebih 60 sampai 70 juta meter persegi per tahun. Semuanya sekarang dengan adanya tambahan kapasitas, dengan peningkatan utilisasi, ini semua bisa kita penuhi oleh semua industri keramik dalam negeri. Kinerja impresif, tumbuhnya juga double digit dan berhasil juga melakukan swasembada. Tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Edi. Nah, kemudian kalau kita melihat dari angka ekspor juga nih, ekspor keramik di Indonesia, kalau kita lihat catatannya ke Amerika ini naiknya hingga 170%. Apa momentum utama di balik kenaikan ini? Jadi salah satu yang kita melihat ya, selama data kami selama 8 bulan ini yang terupdate, memang betul angka ekspornya kita meningkat cukup baik, ya, double digit, kurang lebih mendekati 16-20%. Ini didominasi oleh kinerja ekspor ketiga negara. Yaitu pertama adalah Filipina dan Malaysia. Kedua negara ini memang tujuan ekspor utama kita dari dulu. Ini sudah menjadi kita culture-nya kita ya. Filipina kita bertumbuh tahun ini cukup baik 30%. Malaysia 40%. Nah, untuk pertama kali Amerika kita bertumbuh mendekati 190%. Ini di tahun 2025. Namun ini bagi kami ini adalah sebuah permulaan. Ini baru awal. Kenapa saya sampaikan begitu? Kalau kita melihat dari data ekspor kami ke Amerika, angkanya ini masih sangat minim. Yaitu di bawah 1 juta meter persegi. Bagaimana peluang? Berapa kebutuhan keramik impor di Amerika? Kami baru selesai meeting 2-3 minggu lalu. Ya, di mana Asahi sebagai tuan rumah untuk pertemuan Asosiasi Keramik Sedunia atau yang biasa kita sebut dengan World Ceramic Tile Forum, ya. Amerika menyampaikan bahwa kebutuhan impornya mereka setiap tahun itu berkisar 150 sampai 160 juta meter persegi. Nah, 2 tahun terakhir ini dominasi China yang tadinya didominasi oleh produk China karena Amerika Serikat menerapkan anti-dumping, sehingga hari ini porsinya China ini sudah bergeser, digeser hari ini nomor 1 adalah India. Namun yang menjadi sebuah kejutan, Amerika hari ini juga sedang mengajukan inisiasi penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi untuk produk keramik dari India. Sehingga per hari ini India juga merosot tajam, hari ini ganti lagi. Yang paling dominan masuk ke Amerika itu adalah negara Eropa. Seperti Spanyol, Italia, kemudian juga ada dari Turki. Nah, yang dari Asia hari ini yang menjadi salah satu yang terbesar adalah dari Vietnam. Nah, bagi kita, industri keramik nasional ini merupakan sebuah peluang. Kenapa? Volumenya cukup besar. Nah, makanya kita mulai agresif untuk masuk ke pasar Amerika. Dan kita dari sisi kualitas, dari sisi teknologi atau desain,
kita ini sudah bisa setara dengan negara-negara Eropa, sehingga mulai tahun ini di 2025, kami dari Asahi sudah mengencourage teman-teman untuk lebih aktif, lebih agresif masuk ke pasar Amerika. Salah satu dengan cara mengikuti pameran. Oke. Jadi di situ Amerika ada pameran yang terbesar keramik untuk surfaces ya, untuk semua penutup lantai. Itu ada namanya Surfaces di Las Vegas. Kemudian juga ada nama pameran covering, itu di Orlando. Nah, anggota Asahi sudah mulai beberapa yang ikut berpartisipasi. Dan di tahun 2026 saya yakin akan lebih banyak lagi perusahaan yang akan ikut berpartisipasi. Sehingga kita juga tidak hanya ingin menjadi jago di Asia Tenggara aja, tapi bagaimana kita juga diberikan peluang ya untuk bisa masuk menguasai pasar Amerika yang notabene cukup besar. Ya, tapi memang kan ini artinya Indonesia mendapatkan angin segar begitu ya dari kebijakan anti dumping Amerika ke China gitu. Nah, apakah ini kalau Anda lihat sifatnya lebih ke temporary atau untuk jangka panjang seperti apa? Apakah memang ini memang bisa dikatakan Indonesia sudah cukup memiliki daya saing yang tinggi di pasar global? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, kita perlu untuk lebih agresif untuk ekspor. Kenapa? Karena selama perjalanan ya 5 tahun terakhir ini ekspansi di industri keramik ini cukup besar, sehingga kita juga tidak mau kita hanya bersaing sesama di dalam negeri, tapi bagaimana kita juga ingin mendapatkan nilai tambah ya dari sisi harga jual yang lebih bagus. Kita memang harus mendorong untuk menguasai pasar ekspor. Notabene satu, kita memang memiliki daya saing ya. Kedua, dari tadi yang saya sampaikan, dari sisi kemampuan berproduksi, hari ini kenapa kita bisa masuk ke pasar Eropa dan Amerika? Karena kita sudah bisa memproduksi keramik yang hari ini menjadi tren di Eropa khususnya adalah keramik big slab. Kita sudah bisa menghasilkan keramik dengan ukuran besar, menyerupai batu marmer ya dengan ukuran 1,6 meter kali 3,2 ya dan sebagainya, sehingga memang sangat memungkinkan bagi kita ya untuk melangkah lebih jauh daripada pasar di Asia Tenggara yang notabene untuk pasar Asia Tenggara seperti Malaysia, seperti Filipina ini masih didominasi dengan keramik-keramik ukuran yang lebih kecil, seperti keramik ukuran 40 kali 40 cm, 50 kali 50 cm, 60 kali 60 cm. Jadi memang semuanya bisa kita garap dengan saat yang bersamaan karena kita sudah memiliki kelengkapan range of product. Oke, secara paralel begitu ya semua segmen begitu. Ya. Oke, Pak Edi, kemudian ada kan proyeksi bahwa utilisasi juga mengalami kenaikan. Sebetulnya strategi apa dan faktor apa yang memang mendukung dibalik kenaikan utilisasi? Jadi kita harus berterima kasih ya atas dukungan pemerintah. Menurut kami pemerintah kita khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian ISDM ini termasuk Kementerian Perdagangan, ketiga kementerian ini banyak menghasilkan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro industri. Apa yang saya maksud? Pertama, di tahun lalu Oktober, ya kita memperoleh BMTP, BMAD, Bea Masuk Anti Dumping. Di bulan, kalau saya tidak salah di November, di bulan yang sama juga Permenperin tentang SNI wajib dikeluarkan. Kemudian di awal tahun bulan Februari kami memperoleh kembali perpanjangan BMTP, Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau Safeguard. Di bulan yang sama juga kami memperoleh perpanjangan HGBT, harga gas bumi tertentu. Nah, 4 kebijakan ini yang memberikan katalis positif dan menumbuhkan optimisme kepada kami. Sehingga kita bisa melihat, Mbak Ellen, kami tadi seperti saya sampaikan, kita baru selesai meeting, ada 2 agenda penting. Ya. Di Jogja, kami sebagai tuan rumah World Ceramic Tile Forum, di mana di situ semua produsen keramik dunia, mereka memberikan country report, rata-rata di tahun 2024, produksi keramik dunia itu turun 10-11%. Kemudian di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina itu juga menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Kita yang sebaliknya. Nah, kenapa kita bisa bertumbuh terbalik dibanding negara-negara maju lain? Kenapa? Tidak lepas daripada 4 kebijakan yang sangat pro industri dalam negeri. Jadi kami itu merupakan salah satu
faktor pendorong kenapa kita bisa bertumbuh. Dari sisi produksi bisa dikatakan kita aman ya dibandingkan Betul. negara-negara lain Ya. begitu Pak Edi. Tapi kalau dari sisi pasokan ini seperti apa? Jadi kalau kita melihat ya, sesungguhnya kami sudah menyiapkan roadmap. Di tahun 2025 ini kita ada tambahan kapasitas 25 juta meter persegi di tahun ini, sehingga kapasitas industri keramik nasional bertumbuh dari 625 juta meningkat ke 650 juta. Kalau kita bandingkan atau kita bagi dengan jumlah penduduk, Mbak Ellen, sekitar 287 juta manusia ya, kepala ya. Itu average-nya kita per kapitanya itu hanya sekitar 2,3 meter persegi per kapita. Kalau kita bandingkan lagi lebih detail, tahun ini kami akan produksi 470 juta meter persegi. Let's say angka impor tahun ini sekitar 30 juta, karena menurun kurang lebih 60% forecast-nya kami ya. Artinya, produksi nasional ditambah impor kurang lebih 500 juta sampai 510 juta. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk tadi, itu berarti consumption per kapitanya kita hanya sekitar 1,7 meter persegi per kepala. Sedangkan standar ya average dunia itu consumption per kapita 2,5 meter persegi. Masih lebih rendah gitu ya. Lebih rendah. Artinya apa? Kita ini masih memiliki ruang untuk bertumbuh yang besar. China consumption per kapita sudah di atas 4 meter. Vietnam di atas 5. Malaysia di atas 3,5. Thailand 3. Kita masih di range 1,7 sampai 2,3. Sehingga apa? Ruang untuk pertumbuhan, ruang untuk ekspansi ini masih terbuka lebar untuk kita. Sehingga kita juga sudah menyiapkan roadmap di 2027, 2 tahun ke depan, ya dari kapasitas 650 juta meter, kami sudah memperoleh data daripada member Asaki yang sedang menyiapkan ekspansi. 2027 ini akan meningkat dari 650 juta meter persegi ke 700 sampai 710 juta meter persegi. Nah, pada saat itu ini mulai setara dengan kapasitas produksi, mulai setara dengan average consumption per kapita dunia yang mendekati 2,5 meter persegi per kepala. Baik, sudah ada target forecast-nya begitu ya untuk 2027. Yes, Pak Edi, dialog semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda.